Perkenalkan, nama saya Anissa Zakia Salsabila. Saya bersekolah di UPT SD Negeri Meru 1 yang beralamatkan di Jalan Lio Sudarso nomor 17, Wiruwini. Hobi saya membaca dan menyanyi. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kepahlawanan yang mungkin belum pernah kalian dengar. Cerita ini bersumber pada buku Babat Tanah Baru. Dan cerita ini berjudul Trip Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dari monumen inilah awal dari cerita yang akan saya bawakan. Monumen ini sebagai bangunan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang rela berkorban untuk melawan para penjajah yang datang di desa kami. Ya, desa Meru ini. Zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1880, bangsa Belanda masuk di desa Meru. Mereka bernama Tuan Setin dan Tuan Kosen. Keduanya adalah pedagang tembakau. Selanjutnya disusul lagi dua temannya yang bernama Tuan Klemer dan Tuan Ripple. Mereka lah yang mempunyai ide untuk membabat seluruh hutan di Dusun Kenanga dan Dusun Keromasan menjadi kebun kopi. Tuan Setin, coba lihat tanah di sini. Nampak subur sekali, bukan? Bagaimana kalau kita jadikan area perkebunan kopi saja? Betul sekali, Tuan Kosen. Saya sangat suka dengan idemu. Mari kita babat saja hutan ini dan kita jadikan kebun kopi. Lalu kita bisa kaya. Baiklah kalau begitu. Kita minta tolong saja kepada teman kita, Tuan Klemer dan Tuan Ripple. Singkat cerita teman-teman, pada tahun 1896, kebun kopi pun diganti dengan tanaman tebu untuk memasok kebutuhan bahan pembuatan gula. Karena Belanda juga membangun pabrik gula di desa Kenanga. Pabrik itu dipimpin oleh Tuan Helpes. Sejak dibangun pabrik gula itu, desa Meru menjadi sangat terkenal. Akan tetapi, pada tahun 1930, pabrik gula Kenanga mulai surut karena di saat itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Pada tahun 1939, nama Bapak Kepala Desa Baru adalah Bapak Bejo Karto Miharjo. Ada 3 kejadian besar yang menimpa desa kami. Kejadian itu adalah masa pendudukan Jepang, masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan masa agresi Belanda kedua. Pada masa pendudukan Jepang, banyak warga desa Baru dijadikan korban Romusa atau kerja paksa. Mereka dipaksa bekerja tanpa mendapatkan upah. Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, banyak warga desa Baru dijadikan markas kegiatan perlawanan rakyat dan para pemuda yang ingin berjuang. Dan saat itulah banyak sekali para pelajar laki-laki ingin bergabung di dalamnya. Hei kanca-kanca kabeh, sapa sing lila desane awake dhewe dijajal londo? Aku ora lila, awakmu dhewe piye? Padha, aku ya ora lila. Aku ya jelas ora lila. Lah lek ngono, ayo dhewe kudu berjuang nyikirne londo. Setuju? Setuju. 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 Gerakan BKR atau Badan Keamanan Rakyat saat itu dipimpin oleh salah satu pejuang Sudanjo yang bernama Ibnu Sutopo. Selanjutnya ada beberapa nama pejuang lainnya seperti Bapak Sumadi, Bapak Togimin, Bapak Sardi Sobari, Bapak Sarjimun, dan Bapak Karto Utomo Morbijan yang pernah menjadi kepala desa Meru. Selanjutnya, pada masa agresi Belanda kedua, Belanda masuk desa Baru pada tanggal 20 Desember 1948. Pada saat itu, gedung Eropes yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Wingi
yang menjadi markas Belanda. Selanjutnya markas Belanda dipindah di dekat perempatan Beru. Dan saat masa agresi Belanda kedua itulah bangunan pabrik gula Kenanga dibom dihanguskan oleh para pemuda pejuang yang dibantu tentara Hijrah. Para pemuda memperoleh kemenangan walaupun memakan banyak korban, khususnya rakyat pribumi. Dan Belanda akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada penduduk pribumi yang dilakukan di pendopo Kawatanang Wingi. Wahai rakyat pribumi, aku serahkan kembali kekuasaan kepadamu dan kami akan kembali ke negeri kami. Merdeka! 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 Pahlawan merdeka yang gugur sebagai ratna terpencar tersebar di bumi Indonesia. Nah teman-teman, itulah cerita perjuangan para trib di desa kami. Pesan moral dari cerita ini adalah berani dalam kebenaran, jagalah persatuan dan teruslah berjuang dengan pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih Dewan Juri dan teman-teman semuanya telah mendengarkan cerita saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.